Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tematik tema 1 subtema 3. Selamat menyaksikan. Anak-anak hebat, kelestarian hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Hewan-hewan ini pada awalnya hidup dengan damai di tengah hutan yang rimbun dan segar dengan air yang berlimpah. Sampai suatu saat, datanglah sekelompok orang yang menebang hutan dengan sembarangan. Mereka kemudian membangun rumah, membangun gedung-gedung yang tinggi, sehingga hewan-hewan ini kehilangan habitatnya. Hewan dan tumbuhan harus kita lestarikan agar yang pertama tidak punah, dua dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, dan lain-lain. Tiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Empat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Upaya pemerintah untuk melestarikan hewan langka yaitu dengan cara membuat penangkaran. Ada dua macam. Yang pertama ex situ, yaitu penangkaran di luar habitat aslinya. Misalnya kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Dua, in situ, yaitu penangkaran di dalam habitat aslinya. Misalnya taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Sekarang kita belajar menuliskan kesimpulan dari teks laporan. Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok atau informasi penting dari suatu teks. Kamu dapat menemukan simpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Ayo sekarang dengarkan teks berikut dengan seksama. Orang hutan dari Sumatera merupakan salah satu hewan yang terancam punah. Populasi hewan ini sekarang hanya sekitar 7.500 individu di alam. Ada beberapa penyebab berkurangnya populasi orang hutan. Salah satu penyebabnya yaitu perburuan dan pembalakan liar. Selain itu, beralihnya fungsi hutan menjadi perkebunan, perubahan iklim, dan kebakaran hutan juga menjadi penyebab berkurangnya populasi hewan ini. Tentukan ide pokok dan kesimpulan teks berikut ini. Ide pokoknya yaitu populasi orang hutan dari Sumatera terancam punah. Kesimpulannya, populasi orang hutan Sumatera harus dijaga kelestariannya agar tidak punah. Nah, setelah kalian belajar mencari ide pokok dan kesimpulan, sekarang carilah ide pokok dan kesimpulan dari teks berikut ini ya. Baca teks berikut dengan teliti. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Simak teks berikut ini. Kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibanding dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut ya.
Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. 1. Brunei Darussalam. 2. Kamboja. 3. Indonesia. 4. Laos. 5. Malaysia. 6. Myanmar. 7. Filipina. 8. Singapura. 9. Thailand. Dan yang terakhir yaitu Vietnam. Alhamdulillah, anak-anak hebat, hari ini kita diberi kesempatan mengetahui tentang banyak hal. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.